inti suksesnya Mas Jody itu beserta keluarga kekuatan doa juga ya? Ini yang saya yakinin, jadi setiap ada ujian, ada masalah, termasuk pandemi kemarin, wah itu benar-benar kita ujiannya berat sekali, omset 100%, tinggal 25%, kita mesti jagain 1.700 karyawan, sudah mau lebaran harus nyiapin THR, wah itu tantangannya berat. Kuatannya alhamdulillah di kekuatan santri yang selalu doain kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suasananya asik nih Mas Jody. Alhamdulillah, Selmi. Gerimis sedikit. Jadi saya diundang datang ke tempat Masya Allah luar biasa. Ini pesantren sahabatku. Dan beliau ini adalah Raja Steak saya pikir ya. Ngurusin steak, alhamdulillah. Ngurusin steak. Berasal dari keluarga pengusaha steak. Beliau pemilik dari warung steak. Obong dulu ya Mas? Obong ayah saya, almarhum ayah ya. Iya, tapi kemudian saya ngurusin The Obong Steak. Jadi di sini keberkahannya di sini kali ya? Ya alhamdulillah kita 9 tahun ngelola pesantren sahabatku, ada 600 santri. Jadi setiap hari 5 waktu santri-santri kita buatin SOP harus doain saya, keluarga saya, warung Steak and Shake. Jadi alhamdulillah. Luar biasa. Makin banyak santrinya, makin banyak doanya. Makin banyak juga outletnya. Makin banyak outletnya. Ya. Memang selalu ada hubungan ya. Iya. Hubungan kita apa ya? Beramal ya. Kalau saya di Warung nyebutnya kita programnya spiritual company. Spiritual company. Spiritual company. Iya, jadi kita sambungin antara pesantren sama bisnis. Bisnis sama pesantren. Jadi santri kita tiap hari doain Warung Steak and Shake. Kita punya santri karyawan Warung Steak and Shake ada 1.800 karyawan. Kita buat SOP sebelum kerja doain juga pesantren sahabatku. Jadi saling connect. Jadi kita total ada 1.800 sama 600 santri. Jadi total ada 2.300 santri yang tiap hari saling mendoakan. Warung Steak saya berapa cabang? 108 cabang. 100 cabang. Obong? Obong 3 cabang. Terus ada yang lain lagi katanya? Ada bebek goreng Haji Selamat yang manajemennya dikelola oleh Bayi Waroeng. Berapa? Jadi ada 15 cabang. Masya Allah. Ini yang nyantri di sini siapa mereka? Yang nyantri di sini dari mana-mana, ada dari Bontang kemarin di wawancara, ada dari pokoknya dari seluruh Indonesia mereka nyantri di sini karena di sini kan programnya boarding, jadi mereka nginep di pesantren sahabatku. Bayar mereka sini? Ada yang bayar, ada yang free, jadi kita subsidi silang. Masya Allah. Diajarin untuk menghafal Quran juga di sini ya? Iya, programnya di sini ngafal Quran. Kalau yang SMP SMA 1 tahun 3 juz. Tapi ada juga program yang 1 tahun. Jadi kalau karyawan dia cuti dulu 1 tahun buat ngafal Quran. Kalau lulus SMA dia nggak masuk perguruan tinggi, setahun dulu ngafal Quran. Alhamdulillah ada yang selesai 30 juz, ada yang selesai 6 juz. Kalau selesai 30 juz, uang pendaftarannya kita kembaliin full. Jadi mereka free. Oke. Jadi itu mereka ya. Sekarang sedang bermain. Ini anak-anak kalau siang gini mereka bebas, mereka olahraga di sini. Oke. Oh jadi ada fisik juga ya. Itu penting ya. Ya, anak-anak SMP SMA kalau di pesantren dia paling seneng gini nih, main volley, main badminton, main basket, main futsal, semua kita siapin semua. Di sini? Ada. Kolam renang juga ada. Berapa hektar? Di sebelah Putri. Di sini ada total yang putra ini ada 3 hektar, kalau yang putri ada 2 hektar. Jadi 5 hektar. Total 5 hektar. Boarding semua yang di sini. Oke. Ini apa nih Mas? Bangunan keren banget. Ini tempat anak-anak ngafal Quran di pinggir danau. Jadi biar anak-anak itu happy, nggak bosen ngafal Quran. Suasananya juga dingin. Biar lebih khusyuk lah ya. Ini juga, ini apa nih Mas? Ini pavilion. Jadi ini kadang wali santri pengen jenguk santri, pengen nginep ngajak anaknya, dia bisa nginep di pavilion ini. Atau ada syekh, ada ustadz datang, nah mereka bisa nginep di sini. Jadi ini artinya memang inti suksesnya Mas Jody itu beserta keluarga kekuatan doa juga ya? Ya alhamdulillah, ini yang saya yakinin. Jadi setiap ada ujian, ada masalah, termasuk pandemi kemarin, wah itu benar-benar kita ujiannya berat sekali, omset 100%, tinggal 25%, kita mesti jagain 1.700 karyawan, sudah mau lebaran harus nyiapin THR, wah itu tantangannya berat. Nah ini kekuatannya alhamdulillah di kekuatan santri yang selalu doain kita, alhamdulillah. Guru-guru dari mana? Kenapa? Guru-gurunya dari mana? Guru-gurunya kita bikin program training buat guru. Jadi kita
mahasiswa-mahasiswi ada program di Deresan sana dekat rumah Oke. saya, program selama 2 tahun. Oke. Mereka kalau mau jadi guru, mereka ada program lagi training for trainer supaya jadi ustadz ustazah di sini. Jadi kita ciptain guru-guru baru, mahasiswa-mahasiswi buat didik anak-anak di sini dengan tahsin, tahfidz yang standarnya dari rumah tajwidnya Ustadz Hartanto dan Ustadz Yusuf Mansur. Apa yang diajarkan? Cara ngaji, cara membaca Quran yang benar, cara ngafal Quran supaya anak-anak itu happy ngafal Quran, itu semua diajarin di situ. Pengetahuan umum juga diajarkan, oke? Pengetahuan agama juga diajarin. Ya. Oke, luar biasa. Wah, ini hujan makin besar nih. Semoga ini tanda rezeki kata Berkah, orang. insya Allah. Ya. Kalau saya orang kampung, dulu setiap kali hujan saya keluar. Oh gitu ya. Ini balik lagi ya Mas Helmi ya, hujan-hujanan lagi ya. Nostalgia. Mau lihat ke sana Mas Helmi. Alhamdulillah. Terima kasih, saya dapat inspirasi, dapat apa kata orang, vibrasi positif lah ya. Bisnis itu nggak bakal habis-habisnya lah ya. Kadang-kadang bagaimana kita memikirkan juga masalah agama ya, masalah apa, bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain ya Mas ya. Ya Mas Helmi. Itu yang paling penting. Iya, Dan melalui pendidikan itu adalah yang luar biasa. Tadi malam saya ke wawancara dengan Ustadz Salim. Oh, Ustadz Salim Filah ya. Iya, wah luar biasa juga. Ya. Jogja itu banyak banget ya. Ya, alhamdulillah banyak ustadz-ustadz soleh-soleh, orang-orang soleh banyak alhamdulillah. Soalnya dan punya bisnis juga. Oke, teman saya baik itu Ustadz Wijayanto, tapi bercanda melulu kalau dengan Wah, Ustadz Wijayanto ya. Oke, apa Mas Yodi, barangkali ada yang bisa ingin disampaikan untuk ini menjadi inspirasi. Oke, jadi kalau di Warweng tadi udah saya sampaikan, kita punya program namanya Spiritual Company. Jadi kita ada kegiatan juga buat mendakwai karyawan kita. 1.800 karyawan kita masih muda-muda. Kita pingin mereka mereka tahu bahwa Tuhannya itu bukan uang. Tuhannya itu di atas, itu yang mereka pingin apa-apa tinggal minta aja sebenarnya. Jadi itu yang kita ajarin ke karyawan, sehingga harapannya itu mereka itu selalu diawasi sama yang di atas. Jadi atasannya nggak perlu ngawasin lagi, tapi mereka merasa diawasi terus. Jadi kita nggak perlu pasang CCTV banyak di outlet kita, mereka udah sadar sendiri. Dan ujung-ujungnya alhamdulillah outletnya makin ramai karena setiap hari didoain terus. Kemudian karyawannya juga makin baik, kerja kerasnya, kreativitasnya, semuanya terbentuk dari spiritual company yang udah kita jalani. Ya, saya juga baru saja kunjungan ke Kopi Kelotok. Saya nggak sengaja ketemu beliau. Jadi menarik juga, tadi kita ketemu dengan pemiliknya, Ibu yang jarang muncul. Iya. Tadi belajar satu hal, jadi dia katanya anaknya buka bisnis, ya jual apa tempe gitu, dan dia bikin komitmen lah, kontrak kepada sang pencipta, kepada Allah. Biasanya kalau zakat itu kan di ujung, dia di depan. Oh, di depan, ya. Depan, kamu mau berzakat berapa? Dilunaskan di depan, dan habis itu baru dilakukan bisnisnya. Hasilnya katanya Masya Allah, tidak terduga. Anda boleh percaya, boleh tidak, kalau kita sangat percaya betul. Ingat ya, the more you give, the more we receive. Percayalah. Ya, jadi the more you give, the more you receive. Jadi, dan dalam agama apapun, apalagi agama Islam, sangat mengajarkan itu. Kita keberkahan, berbagi, berzakat, ya itu insya Allah akan diganti berlipat-lipat, betul ya? Ya, alhamdulillah. Di Warweng Stick and Shake juga kita ada program ngafal Quran buat karyawan. Jadi karyawan yang hafal satu surat pilihan, Yasin, Ar-Rahman, Al-Mulk atau Waqiah, dapat 1 kupon undian umroh. Jadi mereka nanti diundi setahun sekali. Alhamdulillah tahun ini 26 karyawan kita berangkat umroh. Ya. Jadi itu juga bagian dari program Spiritual Company. Ya tadi saya setuju sama Ibu yang punya Kelotok. Kalau kita sedekah itu insya Allah pasti diganti akan lebih besar lagi. Lebih besar. Ya. Jadi inilah makna saya sekarang traveling, berjalan-jalan dengan istri saya Ibu Febri, menyerap inspirasi dari Jogja. Saya belajar banyak hal. Betapa kadang-kadang bisnis itu ada hal tertentu yang harus kita pikirkan. Tidak sekonvensional yang kita duga. Ada campur tangan Allah di sana dan yang tidak kelihatan. Jadi kita itu yang harus percaya. Jadi Warung Steak IPO kapan? Kita udah jalanin aja profesional menuju ke IPO. Tapi IPO-nya kapan? Kita lihat aja nanti. Doanya Mas Helmi. Senang banget. Bayangin ya, kemarin The Daddies kompetisi ya di Denmark Open kemarin di Eropa, tapi ya, alhamdulillah belum beruntung aja. Belum beruntung, tapi di sininya Warung Steak. Iya, Warung Stick and Shake, alhamdulillah. Oi, Hasan mau Palembang. Tetangganya Mas Helmi ya. Iya, junior saya. Itulah inspirasi kita dari ini Jalan Kaliurang ya. Jalan Kaliurang Kabupaten 14. Sleman. Iya, Sleman. Ya, semoga menjadi inspirasi yang menarik untuk kita. Jadi
Mari kita berusaha dan tetap jangan lupa untuk beramal. Ya, di dalam rezeki kita itu adalah ada rezeki orang lain. Setuju ya, Mas Yudi ya? Setuju sekali, Mas Helmi. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Bagi yang ingin daftar seminar Communication Lesson for Business Person batch ke-6, ya silakan hubungi 0856 9132 8307. Sekali lagi 0856 9132 8307. Tempat terbatas.